Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas parameter yang terakhir pada bab penaksiran ini, yaitu penaksiran nisbah dua variansi. Nah, di sini ada dua variansi yang akan ditaksir, yaitu variansi dari kelompok populasi pertama, yaitu sigma 1 kuadrat, dan variansi dari populasi kelompok kedua, yaitu sigma kuadrat 2. Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat, variansi sampel bebas berukuran N1 dan N2 dari suatu populasi normal, maka selang kepercayaan 1 kurang alfa kali 100% untuk nisbah variansi 1 kuadrat, variansi dari kelompok 1 dan kelompok 2, itu rumusnya seperti ini. Sigma 1 kuadrat dibagi dengan sigma 2 kuadrat itu besar dari S1 kuadrat bagi S2 kuadrat dikali 1 per F alfa per 2 V1 V2 yang sebelah kanannya S1 kuadrat bagi S2 kuadrat dikali F alfa per 2 V2, V1. Jadi di sini V-nya V1, V2, sementara di sebelah kanan V2, V1. Jadi V1, V2 itu adalah derajat bebas ya. Untuk derajat bebas V1 itu adalah N1 kurang 1, untuk derajat bebas 2 adalah N2 kurang 1. Oke, untuk lebih memudahkan teman-teman memahami rumus ini, kita lihat ke contoh soal berikut. Di sini, untuk keperluan penelitian, 15 sampel dikumpulkan dari stasiun 1 dan 12 sampel dari stasiun 2. Dari stasiun 1 rata-rata kadar ostofor fosfor 3,84 mg per liter dan simpan baku 3,07 mg per liter. Dari stasiun 2 rata-ratanya 1,49 dan simpan bakunya 0,08. Nah, yang ditanyakan di soal ini, tentukan selang kepercayaan 98% untuk sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat dan untuk sigma 1 per sigma 2. Bila sigma 1 kuadrat adalah variansi populasi kadar ostofosfor untuk stasiun 1 dan sigma 2 kuadrat untuk stasiun 2. Nah, di sini akan kita estimasi ada dua, yaitu untuk variansi dan simpan baku. Untuk memudahkan kita dalam memahami soal ini, akan lebih baik kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal, yang pertama N1 itu ada 15, kemudian N2 itu ada 12, kemudian rata-rata dari stasiun pertama, berarti itu X1, yaitu 3,84, kemudian simpan baku dari berarti S1 3,07, kemudian rata-rata dari stasiun kedua 1,49 dan simpan baku dari stasiun kedua adalah 0,8. Kemudian taraf kepercayaannya itu 1 kurang alfa kali 100% itu sama dengan 98%. Nah, yang ditanyakan di sini adalah selang kepercayaan untuk sigma 1 kuadrat bagi dengan sigma 2 kuadrat dan sigma 1 bagi dengan sigma 2. Artinya untuk variansi dan untuk simpan baku. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita butuh yang namanya tadi tabel F ya teman-teman. Nah, ini adalah tabel F. Yang diarsir itu yang sebelah kanan ya, jadi kita bisa langsung menggunakan tabelnya. Kemudian teman-teman harus perhatikan tabel F itu ada alfanya ditulis di bagian atas seperti ini. Kalau misalnya alfanya 0,01 maka ditulis di sininya 0,01. Kalau alfanya 0,05 maka ditulis di sininya 0,05. Kemudian di alfa itu ada derajat bebas yaitu V1 yang bagian atas ini. Ini adalah V1, kemudian yang bagian bawah ini adalah V2. Jadi V1 tadi adalah N1 kurang 1, sementara V2 itu adalah N2 kurang 2. Nah, tadi sudah diketahui bahwa taraf kepercayaan dari soal ini adalah 98% ya. Berarti 1 kurang 1 dikurang alfa dikali 100% itu sama dengan 98%, otomatis alfa kita itu adalah 2% atau 0,02. Berarti yang kita butuhkan adalah F tadi alfa per 2 V1, V2 yang pertama ya, untuk yang di sebelah kiri. Berarti ini F 0,02
0,02 dibagi 2 dengan V1. V1 adalah N kurang 1, berarti 15 kurang 1, 14. Kemudian V2-nya adalah 12 kurang 1, berarti 11. Berarti di sini F 0,01, V1-nya 14 dan V2-nya itu 11. Nah, di sini sudah tersedia tabel F yang 0,01, berarti kita lihat V1. Nah, di sini tidak ada nilai yang pas 14 ya, artinya kita harus mencari interpolasi. Kemudian F-nya F11, berarti yang ini. Berarti nilainya itu adalah di antara kedua ini. Nah, untuk mencari nilai yang di ke-14, berarti kita pakai interpolasi. Berarti di sini kita pakai 12 sama 15 ya, berarti 12 kurang 15. Kita misalkan yang akan kita cari itu interpolasinya adalah X, itu sama dengan 4,40 dikurang 4,25. Ini berarti 3X sama dengan, berarti ini min 3X ya, sama dengan 0,15. Otomatis X itu adalah min 0,5. Artinya setiap dia maju ke depan, berarti kan 12, berarti 13-nya dikurang 0,05. Berarti untuk 13, 4,40 dikurang 0,5 adalah untuk yang ke-14, yang untuk yang ke-13 dulu, berarti 4,40 dikurang 0,05. Berarti 4,40 dikurang 0,5 berarti 4,35. Kemudian untuk yang ke-14 yang akan kita cari berarti 4,35 dikurang 0,5 berarti 4,30. Maka nilai F kita di sini adalah 4,30. Nah, ini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk F yang kedua, F alfa per 2. Kemudian sekarang dibalik V2, V1. Maka di sini F 0,01, V2-nya tadi adalah 11 ya. Kemudian V1-nya yang 14. Berarti yang dilihat di sini adalah yang 14. Kemudian 11 itu adalah nilai di antara yang di tengah ini. Artinya ini bisa kita jumlahkan lalu bagi 2. Berarti di sini adalah 3,94 ditambah dikurang kita mau cari antaranya rata-rata. Yang di tengah 3,80. Berarti kita bagi 2, itu hasilnya adalah 3,87. Nah, kita sudah dapat nilai dari F ya. Berarti tinggal di substitusikan ke rumus yang tadi. Nah, rumus tadi adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. S1 kuadrat kita tadi adalah 3,07 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat kita 0,8 kuadrat. Kemudian dikali 1 per yang ini ya, 1 per 4,30 itu sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat. Yang sebelah kanan berarti 3,07 kuadrat dibagi 0,8 kuadrat. Ini dikali dengan yang ini, 3,87. Nah, ini setelah dihitung hasilnya itu adalah 3,425. Kemudian yang sebelah kiri itu 56,991. Ini adalah nilai taksiran untuk variansi. Sementara untuk simpangan baku berarti cuma sigma 1 dengan sigma 2. Berarti teman-teman tinggal akarkan ini 3,45 diakarkan berarti 1,851. Kemudian yang ini juga diakarkan 56,991 diakarkan itu adalah 7,549. Jadi taksiran untuk variansinya adalah besar dari 3,425 dan kecil dari 56,991. Sementara untuk taksiran simpan bakunya besar dari
1,851 dan kecil dari 7,549. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ini. Terima kasih.